Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka gunakanlah dengan sebaik mungkin kesempatan ini dengan terus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah berkata, "Aghban nas man dhalla fi akhir safarihi faqad qarabal manzil." Manusia yang paling bodoh adalah orang yang tersesat jalan di akhir perjalanannya, padahal dia sudah dekat rumahnya. Dia melakukan perjalanan jauh, kemudian dia kembali, sudah dekat ke rumahnya, lalu dia masih tersesat jalan. Inilah jamaah sekalian, di antara bentuk manusia yang paling bodoh. Apa makna ucapan beliau rahimahullah? Seseorang yang sepanjang hidupnya dia melakukan amal-amal kebaikan, lalu dia tutup hidupnya, dia akhiri hayatnya dengan melakukan perbuatan dosa. Inilah manusia yang paling bodoh. Dia suka melakukan amal ketaatan, tapi dia suka melakukan amal ketaatan, lalu dia coba-coba melakukan dosa, mati saat itu. Dia tidak tahu malaikat maut sudah siap mencabut nyawanya. Dia coba-coba mencicipi dosa, matilah dia dalam keadaan sebagai seorang pendosa, belum sempat bertaubat. Walaupun mungkin dia berpikir masa muda masih panjang, nanti baru saya bertaubat. Ternyata malaikat maut sudah siap mengincarnya. Di saat dia mencoba untuk mencicipi dosa, dicabutlah nyawanya, matilah dia dalam keadaan su'ul khotimah. Inilah jamaah sekalian yang dimaksud akhir kehidupan yang buruk. Mati dalam keadaan berbuat dosa. Mati dalam keadaan berbuat dosa. Atau dia melakukan dosa tersebut, tapi dia belum bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah yang disebut mati dalam keadaan su'ul khotimah. Bukanlah su'ul khotimah itu dia wafat dalam keadaan kecelakaan, wafat dalam keadaan tragis, dibunuh orang. Tidak. Su'ul khotimah itu mati dalam keadaan berbuat dosa. Sebaliknya, orang yang wafat dalam keadaan beramal soleh, tidak melakukan dosa, merekalah itu mati dalam keadaan husnul khotimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sungguhnya amal-amalan itu bergantung pada penutupnya. Artinya jamaah sekalian, inilah
Artinya jamaah sekalian, yang menjadi penentuan akhir kehidupan kita ke surga atau neraka adalah akhir kehidupan kita. Kalau kita tutup dengan berbuat dosa, kalau kita tutup dengan beramal soleh, tidak melakukan dosa, atau sedang melakukan ketaatan, maka inilah disebut husnul khotimah. Semoga kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla anugerah untuk mati dalam keadaan husnul khotimah. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengingatkan kita dalam hadisnya, "Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha." Sungguhnya ada salah seorang di antara kalian benar-benar melakukan amalan penghuni surga sampai jarak antara dia dengan surga hanya tinggal sehasta. Kemudian dia didahului oleh satu takdir, yaitu di Lauhil Mahfuz. Dia melakukan amalan penghuni neraka, maka akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Inilah jamaah sekalian yang harus kita takutkan, sebagaimana ini yang menggelisahkan orang-orang soleh. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan ada orang seperti ini. Dia melakukan amalan penghuni surga, lalu dia tutup hidupnya, diakhiri usianya dengan melakukan amalan penghuni neraka. Masuklah dia ke dalam neraka. Oleh karena itu, jemaah sekalian, marilah kita hidup di dunia ini. Marilah kita hidup di dunia ini harus berhati-hati. Jangan kita coba-coba mencicipi perbuatan maksiat, karena bisa jadi itu akhir kehidupan kita. Dan hendaklah kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar diistiqomahkan kita hidup di dunia ini sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Kemudian yang terakhir sebagai penutup, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falyatihi maniyatuhu wa huwa yu'min billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibba an yu'ta ilaih." Maka barang siapa yang ingin dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka ketika kematiannya datang, dia minimalnya dia memiliki 3 hal. Yang pertama, dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dia meyakini hanya Allah Rabb, hanya Allah yang berhak disembah, hanya Allah yang berhak diibadahi, hanya agama Allah lah yang berhak kita ikuti. Kemudian yang kedua, kita beriman kepada hari akhir. Kita mengimani bahwasanya ada hari kebangkitan manusia, akan ada hari hisab, ada pengadilan, dan ada pembalasan. Kemudian yang ketiga, kita berakhlak baik kepada manusia. Kita perlakukan orang lain seperti kita ingin orang lain memperlakukan kita seperti itu. Inilah jamaah sekalian, 3 amalan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan agar ketika kematian datang kita miliki 3 amalan ini. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.